Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Apa kabar kalian? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat tahun baru buat kalian semua dan selamat memasuki di semester genap ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang transaksi bisnis perusahaan. Nah, secara umum sebenarnya transaksi bisnis itu adalah kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan ya. Jadi transaksi bisnis itu dibedakan menjadi dua, ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal itu adalah transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan, jadi antar pihak internal yang ada di dalam suatu perusahaan. Misalnya antar pimpinan dengan bagian keuangan. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua itu adalah transaksi eksternal, itu adalah transaksi yang terjadi dengan pihak luar atau di luar dari perusahaan ya. Misalnya perusahaan dagang, berarti kita menjual ke perusahaan lain atau membeli barang dari perusahaan lain. Jadi itu termasuk transaksi eksternal. Atau kalau di jasa berarti kita menjual jasa kepada orang lain, memberikan pelayanan kepada orang lain, itu juga termasuk transaksi eksternal. Nah, bagaimana prosedur pencatatan transaksi keuangan? Jadi pertama dimulai dari adanya transaksi keuangan, lalu transaksi keuangan ini akan dianalisis bukti transaksinya ya. Jadi pada saat terjadinya transaksi tentu akan ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini akan kita analisis. Nah, setelah kita analisis, jadi yang kita analisis adalah posisi keuangan yang mana yang akan mempengaruhi. Nah, jadi nanti akan ada akun apa yang mempengaruhi dari bukti transaksi yang sudah ada. Nah, setelah itu barulah dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal umum ini harus disimpan sebagai suatu dokumen. Jadi harus disimpan ya. Biasanya perusahaan memang selalu menyimpan bukti-bukti transaksi ya. Nah, jadi setelah dianalisis itu akan dicatat dalam jurnal umum. Setelah dicatat, bukti transaksi tersebut akan disimpan. Oke. Nah, adapun di sini jenis-jenis bukti transaksi yang sering ada di dalam perusahaan. Pertama, tentu kalian sudah mengenal ada namanya kwitansi. Jadi, kwitansi itu adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada yang membayar uang untuk sejumlah pembayaran tertentu. Nah, jika kalian membayarnya secara tunai, maka kalian akan mendapatkan kwitansi. Yang kedua adalah cek. Nah, pasti kalian sudah pernah juga mendengar cek ya. Nah, ya, Ibu yakin kalian sudah tahu ini cek. Cek itu adalah surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada orang atau perusahaan yang membawa cek tersebut atau yang namanya tercantum di dalam cek. Nah, jadi ketika kita mendapatkan cek itu kita akan bawa cek itu ke bank yang tertera di dalam cek tersebut, maka kita akan secara langsung menerima uang tunai ketika cek itu kita sudah bawa ke bank. Nah, lanjut ada biliet giro. Ini hampir mirip loh ya bentuknya seperti cek, hanya beda. Ada biliet giro, jadi ada tulisannya, ada yang cek, ada biliet giro. Apa ya bedanya? Nah, biliet giro itu adalah surat perintah dari nasabah suatu bank untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro. Nah, jadi kalau cek, ketika kita membawa ke bank, kita menukarkan, kita langsung menerima uang secara tunai. Sedangkan jika BG atau biliet giro, itu kita tidak menerima uangnya secara langsung, tetapi uang tersebut akan masuk ke dalam rekening kita. Jadi dia memindahkan dari rekening satu ke rekening penerima. Nah, itu namanya biliet giro. Nah, lanjut lagi ada faktur. Nah,
Kalau di perusahaan dagang ini sering dipakai faktur ya. Jadi apa itu faktur? Itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau sudah kita melakukan pembelian atau penjualan itu secara kredit, maka bukti transaksinya adalah berupa faktur. Nah, nota kontan. Kalau nota kontan itu ada yang dimaksud dengan nota kontan itu adalah bukti transaksi pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara tunai ya. Jadi kalau kita beli barang secara tunai, maka didapatkan nota kontan. Nah, atau kadang juga kita kalau belanja misalnya di sebuah toko, kita bisa dapat struk. Nah, itu sama dengan nota kontan ya. Lanjut lagi, nota kredit. Nah, nota kredit itu adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, biasanya kita menjual barang misalnya. Nah, lalu ternyata oleh si pembeli barang itu ada yang rusak. Jadi barang yang kita jual dikembalikan ke kita. Maka nanti bukti transaksinya itu berupa nota kredit. Lalu nota debit, bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kalau ini barang yang kita beli tidak sesuai dengan pesanan, saat kita mengembalikan maka akan dibuatkan nota debit. Kalau yang tadi dijual, ini yang dibeli. Ada bukti memo. Nah, bukti memo itu adalah bukti transaksi yang bersifat intern perusahaan. Jadi ini biasanya untuk transaksi internal di dalam perusahaan ya. Nah, itu jenis-jenis bukti transaksi. Nah, ada lagi jenis bukti transaksi yaitu bukti lainnya. Nah, yang mana yang termasuk bukti lain-lainnya ini? Pertama ada bukti pencatatan. Nah, terkadang suatu perusahaan itu juga membuat bukti untuk pencatatan. Misalnya pencatatan ini sudah dicatatkan dalam jurnal, itu dibuatkan buktinya. Ada yang seperti itu ya. Yang kedua, bukti kas masuk. Nah, ketika perusahaan menerima uang kas ya atau uang tunai masuk, maka akan dibuatkan bukti kas masuk. Nah, terus yang ketiga ada bukti kas keluar. Nah, ketika melakukan pembayaran atau kas kita keluar, maka dibuatkanlah bukti kas keluar. Tadi jenis-jenis bukti transaksi. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, ingat tetap semangat belajar daring ya. Nah, semoga nanti pandemi ini cepat berakhir. Sekian dulu dari Ibu. Thank you. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.